Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Belasan truk batu bara bermuatan melebihi kapasitas terjaring razia. Rumah warga di 2 desa rusak diterjang angin kencang. Buron 1 bulan, pembunuh siswi SMK di Mesuji ditangkap. Belasan rumah di Desa Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjarbaru, dan Desa Lingai, Kecamatan Benggala Timur Tulang Bawang, rusak akibat dihantam angin kencang dan hujan deras Rabu pagi. Seorang warga terluka di kepala akibat tertimpa genteng rumah yang berjatuhan. Pohon-pohon juga banyak yang tumbang dan menimpa rumah hingga kandang ternak warga. Selain itu, tanaman singkong juga rusak diterjang angin kencang. Hingga Kamis siang, warga masih gotong royong menyingkirkan sisa bangunan yang roboh. Aparatur desa bersama personel Babin Kamtipmas dan Babinsa masih mendata kerusakan berat dan ringan rumah warga. Dari data sementara, ada 18 rumah yang rusak dari kedua desa. Jam 3. Waktu itu ibu di mana? Lagi ada di rumah itu. Dalam rumah itu saya tuh berdiri sama anak, tuh nggak tiba-tiba angin tuh sampai muter-muter itu angin itu. Saya udah kayak mana ya kemarin tuh mau larinya kemana keluar, sudah gelap semua ini. Angin hanya mau hujan itu. Pokoknya yang sudah terbang ini itu semuanya, halah saya udah tobat sampai saya selawatan apa-apa itu udah kayak ini lagi. Dari tetangga ini nyusul ke ladang. Katanya kandang sapi sama rumahnya kerobohan kayu kayak gitu waktu itu. Saya suruh pulang, ya langsung pulang. Kondisi sapinya bagaimana, Mas? Yang 1 babonnya itu ketimpa, terus yang 3 masih selamat lah. Yang 1 yang ketimpa. Tapi kondisinya bagaimana? Ya nggak apa-apa, cuman ya masih sehat lah intinya. Sampai muter. Tidak ada korban jiwa pada bencana ini, namun kerugian para korban totalnya hingga puluhan juta rupiah. Para korban berharap pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memberi bantuan biaya perbaikan rumah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Aman itu. Biarpun nggak ngerti yang penting. Puluhan anggota Polresta Bandar Lampung yang mengikuti apel pagi pada Kamis kemarin dikejutkan dengan kegiatan mendadak oleh Satuan Propam. Para peserta dilarang membubarkan diri karena ponsel mereka diperiksa dalam rangka razia pemberantasan judi daring slot penegakan disiplin. Satu persatu ponsel personil diperiksa. Tak hanya itu, Propam juga memeriksa kelengkapan atribut personil hingga kepemilikan surat izin pengemudi. Pada razia ini, Propam memotong rambut personil yang gondrong. Kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap bulan, terutama untuk pengecekan sikap tampang, surat menyurat, ya, kemudian kelengkapan senpi. Dan terakhir kita lakukan pemeriksaan sampai ada anggota yang terlibat dalam perjudian online. Jadi langsung kita cek di HP-nya apakah ada aplikasi atau tidak. Yang judi online ada temuan. Untuk saat ini untuk anggota kita tidak ditemukan. Razia kemudian dilanjutkan dengan memeriksa senjata api berikut surat-surat kelengkapan yang dipegang oleh personil. Jika ditemukan suratnya kadaluarsa, maka senjata api akan disita sementara hingga pemegangnya kembali mengaktifkan surat izinnya. Apabila kartu tersebut atau mati, ya kita sita, ya kita amankan, bukan disita, kita amankan dulu terlebih dahulu. Silakan untuk memperpanjang, ya, untuk memperpanjang kembali kartu tersebut, ya. Nah, mengenai senpi yang kotor kita amankan juga dan kita akan berupaya untuk membersihkan agar senpi yang digunakan personil anggota tersebut bisa digunakan dengan baik.
Hingga akhir razia tidak ditemukan adanya personil yang melanggar aturan disiplin kecuali hanya rambut gondrong saja. Razia ini akan digelar secara rutin dan jadwalnya dirahasiakan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung Kamis pagi mulai menyidangkan perkara joki CPNS Kejaksaan tahun 2023 dengan 6 orang terdakwa. Mereka terdiri dari 2 perempuan dan 4 laki-laki, 2 diantaranya adalah mahasiswa Institut Bandung atau ITB. Terdakwa bernama Ratna Devinta, Cirila Zabrina, Indra Gunawan, Reza Akbar, Gamilian Yusi Perbata, dan Amantri Barakah. Sidang perdana ini mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Para terdakwa diduga bersekongkol jadi calo sekaligus joki CPNS dengan mendapatkan imbalan upah puluhan juta rupiah. Peran mereka sebagai perekrut dan menggantikan peran peserta CPNS ketika tes. Saksi Amantri Subarka, saksi Dejan Akbar, dan saksi Agus Sudrajat pergi ke Bandung menemui saksi Gamilian Yusi Perbata untuk dicarikan joki untuk tes fakultas kedokteran di Bogor. Kemudian setelah menjadi teman tersebut, saksi Gamilian Yusi Perbata mengajak teman-temannya dari ITB menjadi joki untuk jalan soal tes masuk fakultas kedokteran ITB Bogor dan berhasil mengerjakan suatu ujian masuk fakultas kedokteran Bogor tersebut sehingga orang-orang yang dijokikan diterima di fakultas kedokteran ITB. Selanjutnya, sekiranya akhir bulan Agustus 2023, saksi Indra Gunawan yang telah bebas dari hukuman di lapas Jelasan menghubungi saksi Amantri Subarka untuk mencari orang yang ingin masuk ke CPNS. Kasus joki ini untuk sementara ya, karena ini masih dakwaan ya, kita mendengarkan dakwaan, nanti kita lihat selanjutnya. Eksepsi nggak kita bang? Nah, itu dalam tidak. Emang tadi dakwaan jaksa apa sih bang terhadap klien kita bang? Ya. Dakwaan jaksa apa bang terhadap klien kita? Oh ya, tetap ya berkaitan dengan perkara 263 itu. 263. Jaringan joki CPNS ini terungkap oleh tim intelijen Kejati Lampung pada pertengahan November 2023. Salah satu terdakwa terpergok menggantikan peran pendaftar CPNS yang aslinya saat tes berbasis komputer. Tujuannya diduga supaya nama peserta CPNS mendapatkan nilai tinggi dan bisa lulus sebagai PNS. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Olahraga biliar kian banyak diminati masyarakat Lampung. Upaya mencetak bibit-bibit atlet biliar juga terus dilakukan pemerintah daerah. Salah satunya dengan mendukung munculnya tempat biliar berstandar nasional. Tempat berlatih biliar yang cukup representatif diantaranya di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Tempat ini menawarkan konsep tempat biliar modern dipadukan dengan kafe. Di sini kita hadir Drachen Biliar, sebagaimana brand kita ini ada klub untuk biliar, jadi untuk masyarakat yang mau belajar biliar bisa datang ke tempat kita, atau memang kalau ada potensi terbaik belajar mahasiswa umum, kita bisa support untuk di jenjang nasional dan internasional. Jadi harapan kita bisa mencetak atlet baru, atlet potensi asal putra daerah, asal Lampung untuk bisa mengharumkan nama Lampung. Pemerintah daerah berharap semakin banyak tempat berlatih biliar, sehingga muncul bakat-bakat baru atlet biliar yang bisa mewakili Lampung dalam ajang perlombaan nasional hingga internasional. Karena saya fungsi saya di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya berharap dengan dibukanya Drachen dan Biliar Kopi ini bisa mendukung pariwisata Lampung. Jadi kalau orang datang ke sini setelah berwisata ke pantai, ke air terjun, ke tempat-tempat destinasi alam di Lampung, dia ada alternatif aktivitas ya. Selain untuk mencari atlet biliar handal, semakin banyak tempat usaha biliar juga membuka banyak lapangan kerja untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.